الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin bin Abdullah as-sadiq al-amin. Amma ba'd. Rahman wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini pertemuan kita berikutnya dengan tema bergembiralah di balik wabah pandemi ini. Bersama kesulitan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka itu ditinggalkan, dibiarkan begitu saja dengan mereka mengucapkan kami beriman, tetapi mereka dalam keadaan apa? La yuftanun, dalam keadaan mereka gak diuji, gak dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hidup di dunia pasti dicoba, pasti diuji. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah istifham ingkar. Pertanyaan enggak butuh jawaban. Artinya Allah Subhanahu wa taala harus menguji, mencoba hamba-hamba Allah yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dan kita dicoba di musim pandemi ini sesuai dengan kondisi keimanan kita. Ada yang sampai ditinggal wafat oleh kekasihnya, ada yang ditinggal oleh kerabat dekatnya, dan ini belum seberapa dibanding para nabi, para anbiya. Sebagaimana hadis asy-syarif as-sahih, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Ya, bahwasanya orang yang paling keras cobaannya, paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisalnya dan semisalnya, dan seseorang itu dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Sesuai dengan kadar agamanya. Rahimani rahimakumullah. Nabi SAW juga bersabda, "Ma yazalu al-bala' bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah." Senantiasa di muka bumi ini Allah akan memberikan cobaan kepada seorang mukmin ataupun mukminah, pada dirinya dengan rasa takut kita sekarang, pada anaknya, pada hartanya. Di musim pandemi sekarang harta mungkin pendapatan orang berkurang, ya, kita rasakan. Ya. Dan yang demikian ini cobaan setelah katakan Covid selesai akan ada cobaan setelahnya sampai kita wafat, sampai kita diperjumpakan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita apa? Wa ma'alaihi khati'ah. Sehingga kita enggak ada dosa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sedikit dosa. Juga Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, tatkala Nabi SAW takjub dengan seorang laki-laki Badu yang kuat, nggak pernah sakit, dari hadis Abu Hurairah ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, hal akhadatka ummu mildam, kamu pernah nggak kena ummu mildam? Kemudian orang Badu bertanya, wa ma ummu mildam, apa itu ummu mildam? Kemudian Rasulullah mengatakan, harrun yakunu bainal jild wal lahm, yaitu demam panas yang terjadi antara kulit hingga daging, antara kulit dan daging. Kemudian kata orang Badu ini, wa ma wajadtu hadza qat, aku enggak pernah kena yang namanya ummu mildam. Wa ma wajadtu hadza qattu, enggak pernah sama sekali. Ajib, Rasulullah heran, demam aja enggak pernah, namanya demam aja enggak tahu. Kemudian Rasulullah lanjut bertanya, fahal akhadaka hadza suda' qattu, kata Rasulullah, apakah kamu pernah mengalami pusing, ya, sekalipun pernah kena pusing? Orang Badu menjawab, wa ma hadza suda', apa itu pusing? Sampai pusing nggak tahu, demam nggak tahu.
Kemudian kata Rasulullah, irqun yadribu 'alal insan fi ra'sih, yaitu urat saraf, ya, saraf yang di situ nyerang manusia di kepalanya. Dalam riwayat yang lainnya dibawakan oleh Imam Bukhari, rihun ya'taridu fi ras wa yadribu al-'asab. Kata Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, yaitu angin yang menumpuk di kepala dan berputar-putar di kepala dan menekan saraf. Nah, di sini diantaranya hikmahnya, ya, bahwasanya Rasulullah menyebutkan sebabnya pusing, ya, adalah karena angin. Sebabnya pusing adalah karena angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Ini Rasulullah berarti menyebutkan, ya, kronologinya pusing. Nah, kemudian angin itu dari mana? Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, angin itu dari perut. Masalah perut dari mana? Dari makanan. Nah, berarti kita pusing juga karena sebabnya apa? Karena angin. Angin karena apa? Kombinasi makanan kita nggak benar. Ya, makanya jangan sampai salah mindset. Bukan berarti makanan, kata mereka, sebagian mereka, makanan halal sudah makan bebas. Halal ketemu halal nggak menimbulkan penyakit. Ini mindset yang salah. Halal ketemu halal bisa menimbulkan angin. Halal ketemu halal bisa menimbulkan pusing. Halal ketemu halal bisa menjadikan pembusukan di usus. Masya Allah. Kemudian kata orang Badui ini apa? Wa ma wajadtu hadza qattu. Ya, ada qattu, ada qattun. Ya. Beda ya. Nah, ada qat pakai sukun. Ya. Kemudian kata orang Badui ini, aku nggak pernah sama sekali. Seumur hidupku nggak pernah kena penyakit yang seperti engkau sebutkan. Falamma walla, tatkala orang ini sudah pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang lainnya, man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hadha. Kalau ada yang pengin melihat salah satu laki-laki penghuni neraka, lihatlah orang laki-laki ini, laki-laki yang tadi yang nggak pernah sakit. Bersyukur kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan musibah, dengan batuk pilek, bersyukurlah. Nah, karena ini apa? Ya termasuk apa? Penghapus penggugur dosa kita. Kemudian rahmatullah, gembiralah di musim pandemi ini. Sesungguhnya pandemi ini diturunkan diantaranya untuk menghapus dosa kita. Ya, untuk menghapus dosa kita. Bahkan rahmat, kata Rasulullah ketika Aisyah bertanya tentang wabah ta'un pada waktu itu, kemudian kata Rasulullah, innahu wa anna Allah ja'ala rahmatan lil mu'minin, bahwasanya wabah ta'un pada waktu itu adalah Allah jadikan rahmat bagi orang-orang mukmin, tapi Allah jadikan azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan syahadah, kesyahidan, ya, bagi mereka-mereka yang bersabar di tempat wabah. Gak ada solusi bagi kita kecuali sabar. Jangan sampai celah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musim pandemi ini. Ya, Nabi 3 hari sebelum wafatnya berwasiat, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi ketika kita berada di musim pandemi, ketika kita berada di musim musibah, cobaan, yang pertama solusinya adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Bukan solusinya sibuk pakai masker. Jangan lepas masker walau hanya 5 menit. Ya, pakai masker 2 lapis, 3 lapis. Jaga jarak 10 meter misalkan. Vaksin paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, ya. Minum kustul hindi 1 kilo, minum habatus sauda, ya, seharinya 3 kali 10 kapsul. Ya arjal, ya, jangan sibukkan dengan masalah sebab dunia. Sebab ukhrawi ini lebih penting. Sebab dunia sah, ya. Kita mengambil sebab itu termasuk apa? Percaya dengan hikmah yang Allah ciptakan. Orang sehat jadi sakit, itu ada sebabnya. Orang sakit jadi sembuh, ada sebabnya. Allah ciptakan sebab. Barang siapa yang meniadakan sebab, berarti dia telah mencela hikmat Allah. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Rahimakumullah. Ini penting, taqwa Allah. Ketika di musim pandemi, musim cobaan, musibah apapun yang kita rasa,
masalah rumah tangga dalam rumah tangga kita, kemudian masalah musibah-musibah yang menyeluruh, katakan gempa bumi dan lain sebagainya, ya, pandemi dan lain sebagainya. Apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Bahkan berbuat maksiat di musim musibah, berbuat maksiat di musim wabah, hati-hati. Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, beliau berwasiat, innal halak kullu halak an ta'si rabbak fi waqtil bala. Sesungguhnya sebenar-benar malapetaka adalah tatkala kamu berbuat maksiat di musim musibah. Dikala Allah berikan musibah kepadamu, ya, maka jangan berbuat maksiat. Di musim pandemi justru takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika rezeki kita rasakan kok rasanya nggak seperti sebelum pandemi, ya. Ya, pendapatan kita berkurang. Kemudian kita kok banyak pikirannya, banyak rasa takut, ya, ini takwa Allah, ya, takwa Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Subhanallah, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluar kita bukan sibuk-sibukan, ya, utama dunia, ya. Subhanallah, ketika musim pandemi ini manusia lupa kenapa Allah berikan musibah, kenapa Allah turunkan musibah. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi sudah berwasiat, idza dhaharal fahisyah, kalau perbuatan zina itu terang-terangan, apa kata Rasulullah? Pasti Allah akan turunkan wabah. Ini sudah, zina sudah terang-terangan di zaman kita, banyak. Dunia nyata, dunia maya terang-terangan, di-share bahkan jadi bahan promosi. Nah, biar dapat apa? Dapat pelanggan lebih banyak. Nasallahu afiyah. Fa inna rahmatullahi juga Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ya. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dosa-dosa kalian. Kata Al-Hafidz bin Hajar, musibah itu Allah turunkan karena apa? Lintishari zina wa fasyu al-fawahish. Kenapa? Karena zina yang sudah merajalela dan perbuatan fuhush, kekejian, sudah merajalela. Jangan salahkan ini adalah persekongkolan orang-orang atau musuh-musuh Allah. Ini karena orang-orang yang makan kelelawar. Ini karena virus bikinan sebenarnya. Ini karena ingin menghancurkan ekonomi dunia. Alhasil apapun itu karena dosa kita. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Maka solusinya taqwallah. Allah akan jadikan jalan keluar. Yang rezekinya sempit, jangan khawatir. Ketika musim pandemi, mungkin rezeki kita sedang ditahan. Pandemi selesai, mungkin sekaligus mungkin kita dikasih rezeki lebih. Solusinya hanya sabar. Ya, taqwallah. Bukan berkeluh kesah, bukan ngemis-ngemis, ya, bukan banting setir mencari pekerjaan yang haram, bekerja di bank, ya, bukan, tapi taqwallah. Nah, dan Allah sudah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang dia enggak sangka-sangka. Mungkin di masa pandemi rezekinya dia pikir sedikit, ternyata Allah jadikan rezeki enggak disangka-sangka, langsung rezeki dia numpuk, ya, dalam keadaan apa? Dia enggak susah payah. Nah, wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah sebagai pencukup. Dan tawakal termasuk apa? Bentuk takwa kepada Allah. Ya, Allah sebutkan lafaz tawakal dalam Al-Qur'an 70 kali, menunjukkan pentingnya tawakal. Juga Allah tekankan untuk kita bertawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup kekal, enggak pernah mati selamanya. Adapun virus corona akan mati. Para dokter akan mati, ya, meninggal dunia. Ya, para terapis akan meninggal dunia. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala selamanya enggak akan pernah mati. Maka tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada makhluk apapun juga. Makhluk, herbalnya, obatnya itu hanya sebab perantara. Hati kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tawakal menjadi apa? Syarat imannya seseorang. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah jadikan syarat. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian orang-orang yang beriman. Namanya jikalau, ini syarat. Kalau enggak beriman ya sudah enggak usah tawakal.
Kalau nggak beriman nggak usah tawakal. Rahimahumullah, Ibnu Qayyim sekali lagi juga mengingatkan, manzilatut tawakkal fil Islam ka manzilatir ra's fil jasad. Kondisinya tawakal dalam Islam seperti kepala bagi tubuh. Kalau ada orang berjalan di muka bumi nggak punya tawakal, berarti apa? Seperti orang berjalan tanpa kepala. Makanya penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di musim pandemi ini. Ketika keluar rumah, sudah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sudah tawakal, enggak usah takut, enggak usah parno sama pandemi. Ya. Begitu pula rezeki, sudah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita pasrahkan sama Allah, rezeki kita pasrahkan sama Allah, jodoh kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatannya, amalannya dia bertakwa kepada Allah dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan berikan taufik kepada dia lima'rifatil haq minal batil. Allah akan berikan taufik kepada dia apa? Untuk membedakan al-haq dan batil. Al-haq dan batil. Barang siapa bertakwa. Kalau orang sudah berbuat maksiat, dia gak bisa bedakan antara hak dan batil. Tertutup al-basar wal basirahnya, dia tertutup. Nah, ini adalah apa? Fakana dzalika sababu nasrih wa najatih wa makhrajih min umurid dunya wa sa'adatih yaumal qiyamah. Ini adalah sebabnya dia ditolong oleh Allah. Ya, dapat pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, jalan keluar dari Allah dari perkara-perkara dunia, dan sebabnya dia mendapat apa? Kesenangan pada hari kiamat. Ya, dengan takwa kepada Allah, dan termasuk penggugur dosa dia. Penggugur dosa dia. Ya subhanallah. Di musim pandemi enggak ada solusi kecuali kita sabar bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berikutnya adalah salat. Ya, ketika kita mendapat musibah, solusi yang kedua adalah salat. Nah, ya, bukan ketika musim pandemi takut, hampir 2 tahun mengurung diri di rumah, nggak pernah keluar rumah. Coba lihat berapa orang, ya, WFH di dalam rumah, nggak pernah keluar rumah, ya, di dalam rumah pun sudah pakai masker. Keluar rumah nggak sama sekali. Belanja pakai Grab misalkan, online. Ternyata kena juga virus, ya, kena juga wabah, pandemi COVID-19, nggak jamin, ya. Salat, pergi ke masjid, ya, PPKM, pria pergi ke masjid, ya. Jangan lupa, itu penting menambah iman kita, ya, menambah iman kita, move on, ya. Rahimakumullah. Ini apa? Berapa banyak saudara kita ketika dilarang pergi ke masjid, tambah sakit, imunnya down. Bahkan sudah kena COVID, sudah COVID-nya sudah negatif, habis COVID-nya periksanya negatif, ternyata apa? Ustadz, kenapa badan saya demam ya, kepala saya kelingan ya, telinga saya berdenging ya, mata saya berkunang ya, ya, tangan saya bergetar ya, kemudian saya sering buang air kemih ya. Berarti Anda masih panik, belum move on dari rasa panik. Kali ini Anda bukan kena COVID, tapi Anda sudah kena jin COVID. Subhanallah, setelah diruqyah, subhanallah, muntah-muntah. Kenapa? Iman dia lagi ngedown, ya, ibadah dia lagi down, ya. Kemudian apa? Sudah saat itu dia was-was, paranoid, psikosomatik. Subhanallah, jin ikut masuk. Tatkala apa? Iman kita lemah. Ya, tatkala iman kita lemah. Makanya ketika was-was, setan itu kapan masuk? Ketika was-was. Ya, ketika lalai, setan memberikan was-was pada diri dia. Ketika seseorang itu sedang rajin ibadah, setan itu apa? Khannas, menyerang dia dalam keadaan dia sedang ingat Allah, tapi setan serang. Ya. Seperti ketika orang sedang taat kepada Allah, sedang sholat, setan ketika adzan lali terbirit-birit sampai kentut biar nggak dengar suara adzan. Ketika orang-orang sedang sholat rawatib, setan balik lagi ganggu dia. Ini khannas. Ketika iqamah, dia lari lagi ke tempat-tempat yang jorok. Kemudian ketika ditegakkan sholat 5 waktu, dia balik lagi. Itulah syaitan. Ya, khannas. Tapi ketika manusia lalai, jauh dari Allah, ya, lupa mengingat Allah, saat itu setan memberikan was-was pada hati dia. Demikian alhamdulillah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
Innallaha ma'as sabirin. Dalam surat Al-Baqarah 153. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Ya. Jadikan perantara pertolongan itu melalui apa? Melalui sabar dan salat. Ketika sedang sedih yang dilakukan Nabi, Nabi siap melakukan salat ketika sedih. Ya, bukan kesana kemari minta tolong kepada manusia sibuk, enggak. Tapi apa? Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita menegakkan salat. Itu Rasulullah. Nah, hati tenang kalau apa? Menegakkan salat. Kalau lagi sedih seperti musim pandemi, enggak usah curhat. Langsung banyak-banyak salat, banyak-banyak sabar. Dan hukumnya sabar adalah wajib. Orang yang enggak sabar di musim pandemi, ditinggal saudaranya wafat, ditinggal orang tuanya wafat, ditinggal orang yang dicintai wafat, dia nggak sabar, maka itu hanya dosa bagi dia. Solusinya hanya sabar. Ya, dampak COVID sampai, Masya Allah di kota Jember nih, satu hari pernah 60 korban jiwa. Pernah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu hari itu sampai 1000 jiwa. Ya, nggak ada solusi kecuali apa? Sabar dan sholat. Berita ini bukan untuk nangkut-nangkutin. Untuk apa? Nambah iman kita, tawakal kita. Ya, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, yang berikutnya adalah doa. Di musim pandemi banyak doa. Itu kustul hindi sama habatus soda jangan diminum setiap hari. Bukan suplemen setiap hari. Kita boleh minum minuman semacam herbal semacam ini kapan? Ketika tubuh kita butuh saja. Ketika hidung mulai sembab, tubuh mulai drop, sering pilek, sering diare, saat itu kita butuh. Tapi kalau kita sehat walafiat, dengan was-was kita, saya minum habatus sauda sehari 3 kali 3 kapsul misalkan, atau yang bubuk misalkan ya 1 sendok diminum 2 kali sehari. Wong kita nggak butuh, tubuh kita bekhair, sehat walafiat, nggak perlu was-was sampai minum seperti ini. Justru apa? Kalau kita minum satu herbal yang dijadikan rutinitas, padahal tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat, maka tubuh kita akan muncul satu saat nanti penyakit yang sifatnya seperti herbal yang kita minum. Habatus sauda panas kering, kustul hindi panas kering. Lama-lama Anda bisa kena penyakit yang sifatnya panas kering. Nah, maka ini dampak dari apa? Kebanyakan makanan yang kita konsumsi apa? Tubuh kita akan condong kepada seperti makanan yang kita makan. Nah, maka nggak usah was-was, udah jalan. Doa. Nah, keluar rumah doa, ya. Coba sebagaimana kisah Daud dengan Jalut. Jalut manusia yang besar, raksasa. Gak ada yang ngalahkan Jalut. Ternyata dikalahkan oleh Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang pertama yang membuat senjata tajam. Ya, dari semacam kapak, pedang, ya, dan lain sebagainya. Nabi Daud alaihissalam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhirnya menolong Daud alaihissalam, dan Nabi Daud dan orang-orang yang saleh di zamannya berkata apa? Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa mereka orang saleh yang terdolimi oleh Jalut. Nah, di musim seperti ini juga demikian. Di musim pandemi banyak doa, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Zikir pagi petang juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Dan ini doa penangkal bala sebenarnya. Ya. Dengan namamu ya Allah yang jika namamu disebut tidak akan membahayakan langit 7 dan seisinya. Tidak akan membahayakan yang ada di bumi ini. Tidak akan membahayakan kalau disebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk corona ada di udara. Di bumi ini, di udara ini ada, dan gak akan membahayakan corona kepada tubuh kita ini. Bisa jadi seseorang kena wabah corona tatkala seseorang lupa dzikir ini. Sebagaimana seorang sahabat radhiyallahu an sebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah, seorang sahabat ini berkata, asabani al-falij aw al-lika
hina nasina min hadha dzikr, katanya. Aku terkena satu penyakit falij, ya, yaitu Bell palsy, mukanya merot. Tatkala apa? Tatkala aku lupa membaca zikir satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi seseorang Masya Allah badannya kuat, olahragawan, ya, kemudian Masya Allah minum suplemen setiap hari padahal dia katanya. Kemudian dia Masya Allah nggak punya komorbid, dia sehat alafiat. Tapi kenapa dia bisa kena wabah bahkan sampai meninggal dunia? Kenapa? Bisa jadi dia lupa zikir ini. Itu penting dibaca. Kalau ngelihat wabah, lihat orang kena wabah, baca doa. Lihat orang kecelakaan, lihat orang cacat, lihat orang bermaksiat di hadapan kita, baca doa ini biar kita nggak seperti dia. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca doa ini. Kata Rasulullah, barang siapa melihat satu musibah, musibah berupa orang berbuat maksiat, musibah berupa wabah, musibah berupa orang cacat, musibah berupa kecelakaan di hadapan kita, baca doa ini. Barang siapa baca doa ini, Allah akan jaga dia kainan makan ma'ash. Bagaimanapun kondisinya, Allah jaga dia selama dia hidup, agar nggak tertimpa musibah seperti apa yang dia lihat. Subhanallah. Nah, berapa banyak doa yang kita lewatin. Ingatnya keluar rumah masker terus, doa tawakal nggak diingat, ya. Ingatnya keluar rumah, Masya Allah, sholat jaga jarak terus, lah zikir nggak diingat. Nah, wah ini sebab ukhrawi ini penting, doa itu doa penting. Nah, dan termasuk salah satu yang merubah takdir Allah adalah doa. Yang merubah takdir Allah diantaranya doa. Demikian rahmatullah jami'an. Juga sebagaimana riwayat Imam Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika kita dalam kesusahan. Doa ketika kita dalam keadaan dikelilingi oleh yaitu hal-hal yang bikin kita susah, ya. Maka apa doanya? La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Lihat, isi doanya apa? Kembali kepada Allah, tauhid kepada Allah. Ketika musim pandemi, kuatin tauhid. Ketika musim pandemi, jangan loyo, justru kuatin tauhid kita. Nah, juga doa lainnya diajarkan Nabi SAW, ya, dengan sanad yang hasan sahih, ya. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan, ya, jangan kau tinggalkan diriku sekejap mata pun, ya Allah. Perbaiki semua urusanku, ya Allah. Gak ada sesama yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Wah, ini solusinya apa? Tauhid. Melalui doa ini, ya, tauhid juga ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya, rahmatullah, ya, as-sabr wal ihtisab. Yang keempat, sabar dan mengharap pahala. Itu penting di musim pandemi seperti ini. Kalau dada kita lebar di musim pandemi, alhamdulillah. Kena sakit, dada lebar. Sehat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini penting. Berapa banyak di antaranya ustadz-ustadz senior kita, ya, ketika kena wabah COVID-19, ya, kena wabah COVID-19, sudah sesek, dia sudah ngayal, ya, antara tidur setengah tidur dan nggak tidur. Tiba-tiba ditampakkan bapak dia yang sudah meninggal, ditampakkan paman dia sudah meninggal, saudari dia sudah meninggal. Untuk apa? Ditakut-takutin. Nah, mungkin butuh apa? Ini butuh apa? Tauhid. Butuh apa? Tawakal sama Allah. Butuh sabar, pasrah. Diambil siap, dikasih panjang umur, ya siap untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada teman kita yang subhanallah 26 hari di ICU. Didatangin seseorang lelaki mendatangi dia. Kamu mau sembuh enggak? Kalau kamu mau sembuh, kamu harus ada yang dikorbankan. Istri kamu, anak kamu, atau sesembelihan. Coba. Ditawarkan oleh setan yang menjelma menjadi manusia untuk berbuat syirik. Maka kalau enggak karena tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, enggak selamat nih orang, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Fa ini sabr al-ihtisab. Ya, sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, sabar hukumnya wajib. Ketika seseorang ditimpa musibah, takdir buruk dari Allah, itu ada 4 tingkat derajat manusia. Yang pertama, dikasih musibah dia sukhut. Dikasih musibah dia marah.
mencela takdir. Ketika kena wabah Covid, dia bilang apa? Why me? Ya, kenapa aku yang kena? Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini apa? Hanya dapat dosa. Ya. Dosanya dia nggak dihapus karena dia nggak sabar dengan musibah yang diberi oleh Allah, bikin Allah marah pula. Makanya Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Ya, termasuk tanda-tanda kecintaan Allah, jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan coba dia. Barang siapa ridha, Allah ridha. Barang siapa marah, Allah juga marah. Nah, derajat yang kedua, ketika diberi musibah oleh Allah, dia apa? Sabir, dia bersabar. Dan hukumnya sabar wajib. Kalau nggak sabar berarti dosa. Nah, dan sabar, dikatakan sabar kalau ketika awal dia kena musibah, katakan awal dia kena COVID, dia sabar. Ada saudaranya meninggal, orang tua meninggal, orang yang disayangi meninggal, ya tetangganya meninggal, temannya meninggal. Dia sabar ketika awal kena musibah. Itulah hakikatnya sabar. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Abu Daud, Nabi pernah menasihati seorang wanita yang di kuburan, dia nangis dengan keras karena ditinggal oleh putra kesayangannya. Di atas kuburan putranya dia menangis. Kemudian Rasulullah menasihatin dia. Ya. Kemudian wanita ini nggak tahu siapa yang menasihati di belakangnya. Marah kepada orang yang menasihatin, "Kamu nggak tahu perasaan bagaimana ditinggal orang yang kucinta." Setelah wanita ini tahu yang menasihati tadi adalah Rasulullah, kemudian wanita ini menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku nggak tahu sebenarnya itu adalah engkau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menasihatin dia, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Sesungguhnya hakikatnya sabar adalah ketika awal ditimpa musibah, dia bersabar. Itulah hakikatnya sabar. Bukan sabar seminggu kemudian. Bukan sabar sepekan kemudian, 1 bulan kemudian, setahun kemudian. Ini bukan hakikatnya sabar, ini namanya sabar kepepet. Nah, fa ini rahmatullah. Kemudian yang derajat yang ketiga, ketika dikasih musibah, dia ridha. Ridha. Ulama khilaf hukumnya ridha wajib atau sunnah. Adapun Ibnu Rajab mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian derajat yang paling tinggi, ketika dikasih musibah, dia syakir. Termasuk orang yang bersyukur. Dikasih musibah, dikasih cobaan, dia merasakan seperti apa? Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, dan ketahuilah takdir Allah itu indah. Kullu hadullah, kullu hadulillah zain. Semua bagian yang Allah berikan kepada kita itu baik. Sesungguhnya takdir buruk di sisi manusia, di sisi Allah semuanya baik. Apa yang menurut kita buruk, di sisi Allah semuanya kebaikan. Buruk menurut kita, itu untuk menghapus dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Atau ada tanya jawab? Ada? Nggak ada? Taib. Itu saja karena sudah masuk Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu ridha, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang jadi bagian dari ahlus salah, ya, ahlus sabr, dan ahlus taqwa, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya harap dimaklumin, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.